Justru ini kesempatan bagi kita, orang-orang Kristen, untuk menunjukkan kasih Tuhan. Karena saya yakin Tuhan mengasihi mereka. Nah, kita harus menunjukkan kebenaran dan kasih di saat yang bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rahasia Alif, sekali lagi terima kasih kepada Anda yang mensubscribe channel kami. Dan bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, silakan di subscribe, like, dan ditonjok tombol loncengnya. Sahabat Iwan Villa, di sini saya menemukan sebuah video yang menarik untuk saya reaction, dan ini merupakan video untuk saya mengingatkan kepada Anda bahwa berhati-hatilah di zaman yang serba modern sekarang ini, karena ketika teknologi kita itu mengalami peningkatan, justru moral manusia mengalami penurunan. Dan ini biasa terjadi di negara-negara luar, di mana LGBT itu mulai dimaklumi. Bahkan LGBT sekarang semakin berani untuk menunjukkan giginya. Padahal di agama-agama samawi, baik itu Yahudi, Nasrani maupun Islam, itu sangat melarang apa yang namanya LGBT atau hubungan sejenis. Ya, kemudian di dalam video ini menerangkan seolah-olah sepertinya Pastor Andri Tunggal ini mulai memaklumi LGBT, dan mereka berusaha untuk mengajak LGBT ini untuk menjadi Kristen, karena mereka menganggap bahwa Kristen ini adalah agama yang fleksibel untuk segala sifat manusia. Walaupun banyak sekali contoh yang sudah terjadi di dalam dunia ini, seperti penghukuman kaum Nabi Lut, ya, di mana kaum Nabi Lut itu adalah kaum yang pertama kali memviralkan masalah LGBT ini, di mana pria berhubungan dengan pria, wanita berhubungan dengan wanita. Kemudian Allah menghukum mereka dengan mengangkat kota mereka, yaitu tanah Sodom dan tanah Gomora, diangkat di atas langit, dibalik lalu dijungkalkan dan dihujamkan kembali ke bumi, sehingga bagian tanah yang paling bawah di dalam bumi itu terbalik berada di atas. Nah, sampai saat ini tempatnya pun masih diabadikan oleh Allah, dan tempatnya itu tidak bisa ditumbuhi oleh apapun. Kenapa? Karena memang posisi tanahnya itu berbalik, karena tanah itu kan sebetulnya yang paling subur itu kan di bagian lapisan atas dan lapisan yang kedua. Nah, ketika tanah ini diambil oleh Allah, ya, diambil sebegitu dalamnya, diangkat ke langit, kemudian dihujamkan kembali, dibalik, dihujamkan kembali, maka bagian tanah yang paling bawah itu adalah tanah yang tidak subur sama sekali, sehingga sampai saat ini tidak ada satu tumbuhan pun yang tumbuh di bekas tanah Sodom dan tanah Gomora itu. Itu adalah bukti nyata sebagai pengingat kepada umat manusia, seluruh umat manusia, mulai dari zaman Lot sampai hari ini, agar tidak terjadi lagi yang seperti itu. Itu adalah peringatan keras dari Allah, karena Allah sangat membenci dia. Lalu bagaimana dengan sikap kita umat manusianya? Kalau Allah saja sudah membenci sifat yang seperti itu, kenapa kita harus memakluminya? Allah menciptakan manusia itu hanya dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang memiliki jenis dari yang keduanya. Ya, hanya karena sesuatu mungkin dari rasa sifat stres, ya, karena memang sebuah pergaulan bebas, karena memang kebebasan peradaban dunia pada saat ini, akhirnya orang itu cenderung untuk mencoba-coba. Setelah cenderung untuk mencoba, lalu mereka merasa memiliki ketertarikan. Setelah menjadi ketertarikan, ya akhirnya mereka menjadi kebiasaan. Nah, jangan dibiasakan yang seperti itu, karena sekali lagi Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, maka kita tidak boleh memaklumi sifat yang berada di tengah-tengahnya, yang abu-abu. Mereka tidak wanita, wanita tidak wanita, laki-laki dan juga tidak laki-laki. Tidak boleh seperti itu. Nah, celakanya di dalam video ini sepertinya Pastor Andri Tunggal itu ingin mengajak kaum muda, entah maksudnya orang Kristen atau kaum muda secara umum, agar mereka menjadi Kristen, karena Kristen ini seolah-olah memaklumi bahwa sifat mereka itu adalah sifat yang memang sudah direncanakan dan ditakdirkan oleh Tuhan mereka. Di dalam video ini tidak saya potong, insya Allah tidak saya potong, tetapi saya ambil bagian yang paling penting dan bagian ketika si Pastor Andri Tunggal ini menarasikan tentang LGBT, kemudian bagaimana cara menyikapi LGBT. Itu saja yang saya ambil. Mari kita simak bersama sahabat Iwan Villa, dan jangan lupa sekali lagi like dan subscribe-nya.
ganti siapa aku atau seksualitasnya. Aku cinta diriku, aku cinta seksualitasku, aku ingin mengekspresikan diriku, dan aku ingin mengasihi apa yang aku mau. Jadi, I've come to terms with my sexuality, I've accepted, saya menerima takdirku untuk masuk neraka. Saudara lihat, seorang anak muda dengan jujur mengatakan bahwa dia menerima takdirnya untuk masuk neraka LGBT. Persepsi anak muda tentang bagaimana Kristen terhadap atau melihat isu LGBT. Yang pertama, Kristen tidak menerima LGBT. Saya nggak tahu saudara yang ada di Zoom room ini, saudara dalam posisi apa? Menurut saudara, orang Kristen itu atau kekristenan melihat isu LGBT itu apa? Bahwa Kristen tidak menerima LGBT. Setuju? Kristen mengutuk LGBT. Setuju nggak? Nah, ini biasanya udah mulai ragu-ragu. Saudara setuju nggak LGBT pasti masuk neraka? Saya rasa sebagian besar kita setuju LGBT masuk neraka. Kenapa ya? Karena begitu, ya karena emang begitu gitu kan. Jadi anak-anak muda kita itu punya persepsi bahwa Kristen itu tidak kompatibel dengan apa yang menjadi isu mereka. Saudara perhatikan. Mereka itu merasa solider, senasib sepenanggungan dengan kaum LGBT yang didiskriminasi. Ketika kekristenan mengatakan LGBT masuk neraka, maka mereka tidak bisa menerima kekristenan. Saudara mengerti maksud saya? Mereka jadi bertanya, apa salahnya jika seseorang lahir sebagai LGBT? Apa yang salah? Kaum muda hari ini dan LGBT itu menolak Kristen karena mereka salah memahami iman Kristen. Ini juga karena orang Kristen pun salah melihat isu ini. Kita itu seringkali jarang membicarakan isu ini, dan kita hanya sampai pada kesimpulan yang prematur dengan mengatakan LGBT itu dosa masuk neraka. Karena menurut saya, statement itu tidak sesederhana itu. Kekristenan melihat isu LGBT tidak sesederhana LGBT itu dosa masuk neraka. Tidak sesederhana itu. Ketidakmampuan kita, orang Kristen, gereja, pemimpin agama, dan orang tua di dalam menjelaskan kepada anak muda tentang posisi kita melihat LGBT, ini akan menentukan. Salah satunya adalah menentukan bagaimana anak-anak kita mau menerima Kristen atau tidak. Saudara paham maksud saya? Apakah Kristen tidak menerima LGBT? Itu pertanyaan pertama. Saudara, bertebaran di dalam firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa tindak LGBT, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, baik di Imamat, baik di Roma pasal 1, baik di 1 Korintus pasal 6 ayat 19, ayat 9. Saudara, di situ dikatakan pemburit yang begini-begini dan semua-semua itu sesuatu yang dibenci Allah. Saya setuju. Saya tidak menolak itu. Saya yakin, saya amini karena firman Tuhan berkata demikian. Karena menurut saya pun ya kita menemukan bahwa Tuhan dengan clear melihat bahwa itu adalah sesuatu yang tidak direstui. Bagian netizen itu menuliskan kepada saya, Bang Andre, ayat-ayat ini kenapa nggak dibilang? Ya jelas saya juga setuju bahwa LGBT itu bukan sesuatu yang kita terima mentah-mentah, nggak begitu. Jelas-jelas perbuatan atau sikap homoseksualitas dan sebagainya adalah sesuatu yang keliru di mata Tuhan. Itu jelas. Apakah Tuhan mengasihi mereka yang LGBT ini? Itu dulu pertanyaannya. Kadang-kala kita mengabaikan aspek ini. Setuju dengan saya dan kayaknya banyak dari saudara lalu mengatakan, oh iya Tuhan mengasihi mereka yang LGBT. Ya, amin ya. Kalau Tuhan mengasihi mereka yang LGBT, berarti sikap kita kepada LGBT mestinya gimana? Mengasihi sih Pak, tapi, sudah tapi kan? Karena sekali lagi, kultur kita itu sangat anti-LGBT. Kita mesti mengakui. Kultur kita tuh begitu. Anti-LGBT. Nggak usah ngomong Kristen. Agama lain juga begitu. Bahkan mungkin agama tradisi leluhur pun. Saudara sangat anti dengan yang namanya LGBT. Saya ingin ceritakan apa? Saya ingin ceritakan bagaimana kultur atau budaya kita tuh menolak yang kayak begini-begini. Karena kita langsung menstigma mereka itu tidak normal, kelainan, betul ya? Masuk neraka tangan, suami istri dalam tanda kutip, nggak salah. Bisa nggak jadi orang Kristen yang punya kecenderungan? Bisa. Bisa tetap hidup benar, bisa tetap hidup memuliakan Tuhan. Bahkan justru orang-orang
seperti ini bisa menunjukkan keteladanan yang sejati dengan menyangkal diri dan memikul salib. Dan justru orang-orang seperti ini bisa memusatkan hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita tidak bisa membiarkan isu ini tetap tabu seperti kita dulu. Kita besar dalam keadaan di mana isu-isu seperti ini tabu dibicarakan, dan kita pikir inilah tidak akan rame, tidak akan tetap semua bisa jalan baik-baik saja. Karena menurut saya isu ini akan semakin lama semakin besar, bahkan saya merasa bahwa anak-anak muda kita sebenarnya punya concern yang besar soal isu ini. Dan kita seharusnya sebagai gereja, sebagai orang Kristen, sebagai orang tua, kita harus membuka mata dan berani jujur, menjelaskan, mau belajar. Dan kita sebenarnya terpanggil untuk pada akhirnya mengkomunikasikan Injil atau Kristus kepada orang-orang yang demikian. Kalau saudara lihat, kaum LGBT ini ditolak di mana-mana. Boleh saya bilang agama-agama yang di Indonesia mayoritas tanpa ada cang-cincong babi-bu pokoknya ditolak, kalau perlu ketemu dianiaya. Justru ini kesempatan bagi kita orang-orang Kristen untuk menunjukkan kasih Tuhan, karena saya yakin Tuhan mengasihi mereka. Nah, kita harus menunjukkan kebenaran dan kasih di saat yang bersamaan. Jadi ya, mau diakui atau tidak, kekristenan sekarang ini di seluruh dunia, di belahan dunia manapun dan di negara manapun, itu populasi Kristennya menurun. Dan ada yang menurunnya sampai dramatis seperti di Belanda, Inggris, itu sangat drastis. Ya memang mereka keluar dari Kristen tidak serta-merta terus mereka menjadi mu'alaf, tidak. Kebanyakan dari mereka kemudian menjadi agnostik karena mereka merasa kecewa dengan ajaran-ajaran yang selama ini ternyata itu adalah bentuk sebuah dogma, bukan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan mereka yang mereka yakini Tuhan pada saat mereka menjadi agama Kristen. Nah, ketika mereka mulai ingin beralih pindah agama, mereka belum meyakini sebuah agama apapun karena memang didasari oleh rasa kecewa, maka mereka tidak percaya dengan dogma adanya Tuhan, sehingga mereka menjadi agnostik atau menjadi ateis. Tetapi ketika mereka sudah menjadi agnostik atau menjadi ateis, itu di dalam hatinya akan ada rasa kekosongan atau kehampaan, sehingga ada sebagian manusia yang sudah agnostik, yang sudah ateis, kemudian mereka itu menemukan Islam. Ketika mereka sudah menemukan Islam, akhirnya mereka merasa bahwa wawasannya, bahwa tentang ajarannya Islam itu selalu masuk akal, dan lebih masuk akal, lebih bisa diterima oleh akal sehat mereka. Nah, mungkin juga karena faktor penurunan populasi umat Kristen di dunia ini pun, sehingga Kristen mau mencoba menjadi lemah lembut terhadap apa yang pernah dilakukan, yang pernah dibenci, yang paling sangat dibenci oleh Tuhan sendiri, baik Tuhan mereka sendiri pun sebetulnya, ya, bahwa Allah itu pernah melaknat kaum Lut, ya, dengan menghabisi semua atau 2 kota, ya, baik itu hewannya, baik itu anak kecilnya, habis, ya. Padahal menurut ajaran kitab mereka yang selamat itu hanya 4 orang, yaitu Nabi Lut sendiri dan keluarganya. Bahkan istrinya itu juga ikut terhukum, ya, dan mati di tanah Sodom Gomora itu tadi. Artinya apa? Ketika kesalahan itu sudah menimpa suatu kaum dan Allah sangat membenci kaum itu, kemudian menimpakan azab kepada kaum itu, Allah akhirnya tidak pilih-pilih. Padahal ketika ada perbuatan zina, ada perbuatan homoseksual atau lesbian, itu kan yang melakukan itu ya orang-orang yang berada pada umur yang cukup lah. Ya, tidak mungkin anak kecil yang baru lahir atau minimal sampai umur 12. Mereka mungkin tidak akan mengenal itu, bahkan mereka tidak mengenal apa itu seksual. Tetapi karena Allah sudah kadung membenci suatu kaum itu, maka dihabisinya lah kaum itu. Ya, padahal ada sebagian dari mereka itu sebetulnya tidak berdosa. Nah, yang kita takutkan itu kan begini. Ketika kita menengok tentang peristiwa Nabi Yunus. Dan 3 agama ini mengakui tentang kisah Nabi Yunus, yang Nabi Yunus itu ditugaskan untuk berdakwah di suatu tempat, namun karena
ketegartengkukan masyarakat atau umat Nabi Yunus waktu itu, Nabi Yunus ini merasa tidak sanggup dan tidak sabar menghadapi mereka. Lalu apa yang terjadi? Nabi Yunus melarikan diri, padahal Allah sudah menetapkan Nabi Yunus harus berdakwah dan mendakwahi mereka di tempat itu. Nabi Yunus kabur. Setelah Nabi Yunus kabur, dia menaiki sebuah bahtera gitu ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Badai, gelombang, petir, ya. Allah menghukum Nabi Yunus, dan bahkan ketika Nabi Yunus itu mungkin tidak loncat ke dalam laut, bisa jadi satu kapal atau satu bahtera itu digulingkan oleh Allah. Bisa jadi. Tapi siapa yang salah? Hanya Nabi Yunus yang salah. Tapi bisa jadi hukuman Allah menimpa orang-orang di sekitarnya. Makanya Nabi Yunus ketika mendapatkan undian, 3 kali mendapatkan undian, dia mau tidak mau harus menceburkan diri ke dalam laut. Kenapa? Agar semua orang yang ada di dalam bahtera yang ditumpangi oleh Nabi Yunus itu tadi selamat. Padahal yang bersalah hanya Nabi Yunus saja. Ya, sahabat Wila, itu pesan saya itu begini loh. Kalau sudah ada suatu kaum atau suatu umat mulai memaklumi tentang hal-hal yang dibenci oleh Allah, takutnya azab Allah itu tidak hanya menimpa si pelakunya saja, tapi menimpa orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, itu bahayanya, ya, bahayanya di situ. Menilik kisah Nabi Yunus ini tadi, ya, dan kisah Nabi Lut itu tadi, ya. Karena yang berbuat kejahatan itu hanya sebagian, tapi yang dihukum banyak orang di situ. Jadi yang namanya kejahatan atau kekejian, dalilnya sudah saya hadirkan. Yang namanya kekejian jangan pernah dimaklumi. Ya, mungkin sekarang saat ini yang berkembang adalah LGBT di seluruh dunia. Lalu ketika zaman ini mulai merangkak semakin ke sini gitu ya, barangkali suatu ketika ada manusia-manusia laki-laki atau manusia-manusia perempuan yang menggarong istri orang atau menggarong suami orang. Karena itu sudah mulai agak tren lagi. Ya kan? Ya kayak gitu kan mulai tren. Nah, bagaimana ketika Anda sudah menghadapi suatu saat masa yang eranya di mana orang itu merebut istri orang atau merebut suami orang? Anda akan memaklumi itu, lalu Anda akan mencarikan dalil atau ayat yang bisa memaklumi itu agar mereka mau menjadi Kristen, ya. Jangan sampai terjadi, dan Islam jangan sampai meniru gaya mereka. Demikian pesan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.